Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Faladila dengan NIM 21053037. Yang terhormat Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi menggunakan metode ceramah. Terus saya akan menjelaskan materi mengenai mengidentifikasi segmentasi pasar. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi mengidentifikasi segmen pasar, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi segmen pasar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari kompetensi ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian segmentasi pasar, mengetahui manfaat dari segmentasi pasar, menjelaskan strategi segmentasi pasar, menerapkan prinsip segmentasi pasar yang efektif, menganalisis segmentasi pasar dilihat dari dasar segmentasi pasar yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian segmentasi pasar. Apakah udah ada yang tahu anak-anak apa itu segmentasi pasar? Belum, Bu. Segmentasi pasar menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Swasta dan Hondoko, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan yang akan dicapai dengan marketing mix atau tertentu. Adapun menurut Pride dan Farrell, segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar merupakan suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Pada umumnya, para pembeli itu berbeda-beda satu sama lain, baik motifnya, perilakunya, maupun kebiasaan-kebiasaan di dalam melakukan pembelian produk. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pasar suatu produk itu tidak homogen, melainkan heterogen. Maka untuk menerima pasarnya, perusahaan yang bersangkutan perlu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para konsumen atau pembeli, sehingga terarah pada pasar sasaran yang dituju. Di dalam rangka ini, setiap perusahaan harus mengelompokkan para konsumen atau para pembeli ke dalam kelompok yang ciri-cirinya sama. Setiap kelompok para konsumen atau para pembeli dapat dipilah sebagai suatu pasar sasaran atau target market yang kelompok yang akan dicapai dengan strategi marketing mix yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok para konsumen atau para pembeli yang disusun tersebut dinamakan segmen pasar. Sedangkan usaha mengelompokkannya disebut dengan segmentasi pasar. Jadi segmen pasar sama segmentasi pasar itu berbeda ya, anak-anak. Segmen pasar tuh kelompok-kelompok konsumen atau para pembeli yang disusun. Itu yang tersusun itu yang disebut dengan segmen pasar. Sedangkan segmentasi pasar yaitu usaha mengelompokkannya. Segmentasi pasar dapat juga diartikan sebagai tindakan membagi-bagi pasar kecil menjadi sub-tatanan langganan yang jelas dalam pemasaran yang terpisah. Segmentasi pasar cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan, perilaku, motif, kebiasaan, pembelian produk-produk, cara penggunaannya, serta tujuannya dalam pembelian produk. Yang kedua yaitu tujuan dan strategi segmentasi pasar. Dalam batas tertentu, setiap orang adalah segmen pasar tersendiri, karena tidak ada orang yang sama persis dalam kebutuhan, motivasi, dan proses pengambilan keputusan membeli. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitikberatkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Perusahaan mengembangkan karakteristik yang ada pada setiap segmen dan menilai daya tarik masing-masing segmen serta memberikan cara pelayanan yang strategi segmen pasar dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yaitu ada 3, itu strategi konsentrasi, strategi multisegmen, dan strategi gabungan.
Yang ketiga yaitu segmentasi pasar yang efektif. Apa sih segmentasi pasar yang efektif itu? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membagi-bagi pasar atau segmentasi. Namun tidak semua segmentasi pasar itu efektif bagi perusahaan. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, maka segmentasi pasar harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, dapat diukur atau measurable, dapat dicapai atau accessible. Yang ketiga, dapat dibelokkan atau differentiable. Yang keempat, dapat dilaksanakan atau actionable. Yang kelima, harus cukup luas atau substansial. Selanjutnya, ya materi kita yaitu dasar segmentasi pasar. Dasar segmentasi pasar ini terbagi menjadi 5. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada 5. Yang pertama, faktor demografi. Faktor demografi dititikberatkan pada masalah umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebangsaan, status sosial, dan jumlah keluarga. Yang mana? Misalnya contohnya demografi. Misalnya produk untuk produk bayi. Segmentasi kita itu umur, misalnya pada My Baby itu umur bayi 2-5 tahun. Itu segmentasi pasar kita. Yang kedua yaitu faktor penghasilan. Faktor penghasilan dititikberatkan pada tingkat penghasilan atau pendapatan sosial ekonominya, modal, dan kekayaan. Misalnya, kita membuat suatu produk berdasarkan segmentasi pasar yang dipengaruhi oleh penghasilan. Misalnya yang kayak misalnya ada produk, kita melihat ini segmentasinya berdasarkan penghasilan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Misalnya untuk produk Starbucks, itu segmentasi pasarnya berdasarkan penghasilan yaitu dari menengah ke atas. Yang ketiga itu faktor sosiologis. Faktor sosiologis dititikberatkan pada kelompok budaya dan sosial yang ada di kalangan masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis dan psikografis. Faktor psikologis dan psikografis dititikberatkan pada masalah kepribadian seseorang, yaitu sikap mentalnya, manfaat produk yang dibelinya, serta apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya yaitu faktor geografis, yang mana faktor geografis akan menyangkut masalah faktor geografis. Geografis itu adalah tempat yang mana masalah ini akan berkaitan dengan strategis atau tidaknya tempat tersebut. Masalah sejuk atau tidaknya suatu daerah, panas atau tidaknya suatu daerah, lokasi produknya gimana, masalah itunya gimana, terus masalah pemerintahan dan lain sebagainya gimana. Contoh faktor geografis ini yaitu, misalnya kita mau membuat produk pakaian tebal. Nggak mungkin pakaian tebal itu kita buat segmentasi pasarnya di daerah yang panas. Itu tidak cocok sekali. Maka kalau kita ingin membuat pakaian yang berbahan dasarnya, bahan pakaiannya itu tebal, maka kita segmentasi pasarnya itu di daerah yang memiliki iklim yang dingin, yang sejuk, kayak di daerah-daerah pegunungan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengidentifikasi segmentasi pasar. Di sini saya mau nanya, apakah Anissa Pertiwi paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi menggunakan metode ceramah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.